Dengan teknik silase, kualitas pakan ternak tetap terjaga dan tahan lama, sehingga di saat kemarau tiba, kebutuhan pakan pada hewan ternak tetap terpenuhi. Bagaimana cara membuat silase? Simak laporan reporter kami berikut ini. Saat musim kemarau, biasanya rumput maupun dedaunan hijau akan sulit dicari. Bisa dibilang minim untuk mencukupi kebutuhan pakan hewan ternak petani, terutama di desa. Di beberapa tempat, banyak yang memanfaatkan jerami di waktu musim panen padi untuk dikeringkan lalu disimpan untuk kebutuhan pakan ternak sapi. Selain itu, ada juga yang memanfaatkan daun bawang merah yang dikeringkan terlebih dulu untuk kemudian dibuat pakan hewan ternak kambing di saat rumput hijau sulit didapat saat kemarau. Nah, pengeringan itu disebut hay, yaitu tanaman hijau yang diawetkan dengan cara dikeringkan secara langsung di bawah terik matahari. Namun teknik ini akan menurunkan kualitas pakan, kandungan protein dan karbohidrat yang terkandung di dalamnya akan banyak yang hilang. Untuk itu, di sini kita akan belajar teknik silase. Jadi, di saat pakan ternak, misalnya rumput, dedaunan, dan lainnya di sekitar kita melimpah ruah, akan kita olah atau diperam tanpa bahan kimia sehingga zat yang terkandung di dalam pakan akan tetap terjaga. Untuk lebih jelasnya, simak baik-baik pemaparan praktisi pertanian berikut ini. Silase itu lebih pada konsep pengawetan pakan hijauan ternaknya. Kalau hay itu pakan yang dibuat dalam bentuk yang kering. Jadi prosesnya silase itu harus ada pelayuan pakan hijauannya 60-70%, baru kita tempatkan di silo wadah yang prosesnya anaerob, jadi tidak boleh ada kontak dengan udara, sehingga ada proses pengeramannya itu selama 3 minggu itu akan jadi hijauan pakan yang awet. Gunanya itu kalau pakannya waktu melimpah pada musim penghujan kayak gini, melimpah pakan dan antara stok pakan dengan ternak ini lebih banyak pakannya, sehingga bagaimana kita bisa menyimpan itu dalam waktu yang jangka panjang, kita bentukkan dalam bentuk silase. Jadi setelah 4 bulan, 3 bulan, 4 bulan ke depan itu kita bisa buka silase itu untuk kita berikan ke ternak untuk menyikapi anomali cuaca musim kering yang berkepanjangan. Kira-kira seperti itu. Tahapannya membuat silase seperti apa, Mas? Tahapan sederhananya yang bisa saya jelaskan itu, pertama rumput gajah atau hijauan yang ada itu kita potong dengan ukuran 5 sampai 10 cm, Mas. Itu kita cacah dengan mesin pencacah, bisa secara otomatis atau manual. 5 sampai 10 cm itu dari macam-macam yang ada di sekitar masyarakat, mulai ada legumnya dari daun lemtoro, rumput gajah, atau apapun yang ada hijauan untuk pakan ternak itu kita potong 5-10 cm, terus kita tambahin dedak, ya kan, bekatul itu, tetes juga, ya kan, terus kita aduk, prinsip sederhananya seperti itu, terus kita tempatkan di silo wadahnya, terus kita press, ya kan, sehingga apa, kemungkinan ada udaranya itu kecil sekali, kalau bisa 0, ya kan. Kita press pada konsep anaerob itu, terus baru kita tutup rapat, ya kan, bisa diproses pengeramannya itu, dan itu aja kita simpan dalam jangka waktu yang lama. Bisa kita siasati untuk bank pakan begitu ya, lumbung pakan untuk menyiasati musim kering kalau hijauan sudah agak langka.
Tadi aku kan melihat ada bahan dari semacam tetes gitu Mas. Ya, itu fungsinya apa Mas? Tetes itu bisa diberikan bisa tidak sebenarnya. Jadi kalau diberikan pun harus jumlah yang kecil saja. Tetes itu gunanya untuk aroma gitu ya, untuk merangsang nafsu makannya sapi, karena mungkin kalau setelah proses silase itu terjadi, aroma yang ditimbulkan oleh tetes itu kan harum. Nah itu sebenarnya sebagai hormonal untuk merangsang aja biar sapi, kambing yang makan proses pakan hijauan yang dilakukan di silase itu mereka lebih cepat untuk beradaptasi dan mau. Kalau biasanya digunakan hijauan ternak terus kan, dan kalau silase ini kalau ada aroma dari tetes yang lainnya itu bisa lebih cepat beradaptasi untuk makan makanan yang kita buat dari proses silase itu. Pemeramannya itu sampai berapa lama? Pengeraman itu rata-rata sampai 3 sampai 4 minggu itu proses pengeraman di silase itu kan. Setelahnya 3 bulan, 4 bulan kita sudah bisa buka ya, untuk diberikan ke sapi. Tapi intinya bahwasanya kalau hijauannya masih berlimpah ya kita berikan hijauan. Tapi silase high itu memang kita gunakan untuk stok jangka panjang untuk menghadapi kekeringan, di mana stok hijauan segarnya sudah mulai berkurang karena air juga minim Mas, ya kan. Kita sudah punya stok-stok pakan sehingga kebutuhan nutrisi ternaknya itu bisa tercukupi walaupun di musim kering. Ada konsepnya itu, sehingga ketahanan pangan terutama untuk protein hewani ya kan itu bisa tercukupi. Yuk langsung kita praktekkan. Siapkan dulu bahannya, tong atau drum untuk memeram. Bisa diganti karung plastik dan sejenisnya. Yang paling penting adalah kedap udara. Tujuannya biar silase tidak membusuk. Kemudian rumput hijau, dedak atau bekatul dan tetes. Untuk tetes bisa ditambahkan, bisa tidak. Fungsi tetes hanya sebagai aroma saja. Langkah pertama, kita potong kecil-kecil dulu bahannya dari rumput gajah, daun lamtoro dan lain sebagainya yang banyak kita jumpai di sekitar kita. Kita potong kurang lebih 5-10 cm. Kedua, ratakan bahannya di atas alas. Di sini kita gunakan terpal plastik sebagai alasnya. Setelah rata, kemudian taburkan dedak dan bisa juga OC kulit kedelai. Campur dan aduk rata. Ketiga, setelah dicampur rata kemudian masukkan ke dalam tong atau drum, tambahkan tetes dan tutup rapat. Mudah kan? Silase tujuannya agar hijauan pakan ternak kualitasnya tetap bagus dan tahan lama. Dengan demikian, pakan tersebut dapat diberikan pada ternak saat musim apapun, terutama ketika musim kemarau panjang atau musim paceklik. AG Siber melaporkan.